Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita di pagi ini membuat kita semakin banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkannya untuk melaksanakan ibadah subuh. Mudah-mudahan jemaah kita atau subuh berjamaah kita diterima sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah untuk mendapatkan berbagai ilmu dan wawasan, tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan saja, akan tetapi ilmu yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin taat dan semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat juga untuk mendalami sunnah-sunnahnya. Dan dengan cara itulah insya Allah kita mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan beragama, di mana tingkatan beragama itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Kita berada pada tingkatan yang kedua, yaitu iman. Dulu sudah kita katakan bahwa ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Maka dijawablah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan arkanul iman yang 6 itu. Ini yang akan kita coba mulai pada pagi hari ini. Yang pertama sekali adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wal imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu terkandung di dalamnya 4 perkara. Jadi ketika dikatakan al-imanu billah, beriman kepada Allah, maka dalam kata al-iman billah itu mengandung 4 perkara. Apa yang 4 itu? Al-awwalu
al-imanu biwujudillah ta'ala. Jadi yang pertama sekali, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka pertama sekali yang ada di situ adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu ada, itu terkandung di dalam kata al-imanu billah. Karena tidak mungkin Allah itu tidak ada. Apabila kita sudah mengimani sesuatu, apabila kita sudah percaya kepada sesuatu, maka berarti sesuatu itu ada. Sekarang kita percaya kepada Allah, beriman kita kepada Allah. Maka makna pertama dari kata iman kita itu adalah beriman akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal his. Qad dalla ala wujudihi, sungguh telah menunjukkan kepada adanya Allah itu. Jadi ada banyak hal nanti sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu memang ada. Dan ada beberapa hal yang memang bisa dijadikan dalil sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Dan apa itu dalilnya atau apa tanda bahwa Allah itu memang ada? Maka bisa kita lihat dari 4 hal. Yang pertama adalah al-fitrah. Allah itu ada dan bukti adanya adalah fitrah kita sendiri. Yang kedua, wal aqlu. Allah itu ada dan tanda bahwa Allah itu ada adalah akal dan rasio kita. Akal kita mengatakan bahwa Allah itu ada. Dan yang ketiga, wasyar'u. Bukti bahwa Allah itu ada pada syariat. Asyara'u di situ bisa Al-Quran dan bisa hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang keempat adalah al-hissu. Al-hissu itu indera kita, kenyataan, sesuatu yang bisa kita lihat. Maka keberadaan Allah bisa dibuktikan dengan 4 cara. Melalui fitrah kita sendiri, yang kedua dengan akal pikiran kita, yang ketiga adalah dengan syariat yang dalam hal ini Al-Quran dan hadis, dan yang keempat adalah dengan sesuatu yang indrawi, fakta yang bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita coba lihat satu persatu seperti apa itu dalilul fitrah atau tunjukkan fitrah terhadap adanya Allah itu seperti apa, dan seperti apa pula nanti akal membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan amma dilalatul fitrah ala wujudihi, adapun tunjukkan fitrah terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna kulla makhluqin qad fattara 'alal iman bi khaliqihi atau fattara 'alal iman bi khaliqihi. Sesungguhnya semua makhluk ini itu diberikan fitrah untuk percaya kepada yang menciptakannya. Sebelum dia mendapatkan pendidikan apapun, sebelum dia mendapatkan pemikiran apapun, fitrah kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa dia memang mengakui akan adanya Khaliq. Maka dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi fitrah yang suci itu tidak bisa dia menolak akan adanya Khaliq, akan adanya yang mencipta.
Fitrah kita ditakdirkan memerlukan ada sesuatu yang diagungkan, yang dipuja. Begitulah fitrah manusia. Tidak mungkin ada fitrah manusia yang menolak akan adanya pencipta dia sendiri. Oleh karena itu, agama mengajarkan bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Dan fitrah atau agama selalu sejalan dengan fitrah. Apa bukti fitrah seperti itu? Ketika ada dialog yang terjadi antara seorang pemuda dengan Abu Hanifah, seorang pemuda itu ingin Abu Hanifah itu membuktikan adanya Allah. Maka Abu Hanifah bertanya, kamu pernah berlayar enggak di tengah lautan? Pernah, katanya. Pernah enggak kamu mengalami keadaan angin kencang, ada badai dan lain sebagainya? Pernah, katanya. Kepada siapa kamu berharap ketika itu? Kepada Nakhada yang membawa kapal itu agar bisa selamat. Tapi ketika habis harapan kamu kepada Nakhada, kepada siapa kamu berharap? Ketika itulah dia menjawab, dia mengangkat kepalanya ke atas dan memohon kepada Allah atau kepada sesuatu yang maha agung dan maha perkasa. Kata Abu Hanifah, itulah bukti adanya Allah. Kita kalau sudah dalam keadaan sulit, yang terucap lafaz itu oleh kita adalah lafaz Allah. Atau ketika kita dalam keadaan membutuhkan sesuatu dan habis harapan kita kepada semua orang, maka tiba-tiba mengatakan ada satu harapan yang masih ada, dan itu adalah Khaliq, adalah Allah. Itu semua sesungguhnya adalah bagian atau bentuk dari fitrah yang percaya kepada Khaliq. Maka dalam catatan sejarah manusia dari awal dulu, selalu saja fitrah manusia mencari sosok atau sesuatu yang diagungkan, yang disembah. Dalam catatan sejarah manusia, semuanya memerlukan ada sosok yang diagungkan. Cuma ketika belum turun Al-Quranul Karim, fitrah itu mencari-cari dia siapa yang pantas untuk disembah. Dikarenakan oleh mereka mencari sendiri, bermacam-macamlah yang mereka sembah. Dan rata-rata yang mereka agungkan itu adalah sesuatu yang memiliki kelebihan. Maka ada dulu yang menyembah matahari. Kenapa mereka menyembah matahari? Karena dianggapnya itulah yang pantas untuk disembah. Ada yang menyembah bulan. Kenapa mereka menyembah bulan? Karena mereka menganggap itulah yang pantas untuk disembah. Berarti ada kelebihan. Dan itu menunjukkan fitrah mereka mencari-cari siapa yang pantas untuk diagungkan. Ketika Uzair itu punya kelebihan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, lalu kemudian dihidupkan kembali setelah 100 tahun, dia tetap saja menjadi seorang pemuda. Padahal sudah 100 tahun lewat, dan tetap saja Taurat itu ada di kepalanya, enggak hilang hafalannya setelah dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah orang-orang Yahudi mengatakan, oh berarti ini anak Tuhan ini. Disitulah mulai kesalahan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Kenapa demikian? Karena sudah nampak kelebihannya. Jadi selalunya biasa pada mulai, kalau kita lihat dalam catatan sejarah umat manusia, fitrah manusia itu selalu membutuhkan ada sesuatu yang disembah dan diagungkan, dan biasanya yang diagungkan itu adalah yang memiliki kelebihan. Kenapa Isa itu dituhankan oleh orang-orang Nasrani? Dianggap sebagai anak Allah karena lahirnya tidak seperti manusia biasa. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu datang untuk menunjukkan bahwa yang pantas kalian sembah itu adalah Allah.
Nah, oleh karena itu dalilul fitrah ini bisa dijadikan alasan untuk membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Karena fitrah manusia memang membutuhkan adanya sesuatu yang disembah. Dan mereka tidak bisa hidup. Fitrah mereka tidak bisa hidup tanpa ada yang disembahnya. Ini yang dalil yang pertama. Wa amma dilalatul aqli ala wujudillah, adapun akal ketika dijadikan sebagai bukti untuk adanya Allah Subhanahu wa taala, karena memang akal kita cenderung untuk mengatakan bahwa hazihil makhluqat, semua makhluk-makhluk yang ada, la buddalaha min khaliq aujadaha, mesti ada yang menciptakannya, mesti ada khalik yang menciptakannya. Akal kita mengatakan bahwa adanya sesuatu mustahil tanpa ada yang menciptakan. Ini meja ini ada. Mungkin tidak akal kita menerima bahwa meja ini ada tanpa yang membuat? Tidak mungkin. Ini tempat kacamata, dia ada. Akal semua orang mengatakan bahwa ini mesti ada yang mengadakan. Kalau seandainya tiba-tiba ada orang mengatakan, oh ini masjid ini hebat ini, tiba-tiba jadi aja begitu, tidak ada yang membangunnya, tidak ada yang menciptakannya, orang akan bilang dia gila, dia akalnya sudah tidak sehat. Kenapa dikatakan akalnya tidak sehat? Karena dia menganggap bahwa masjid ini tiba-tiba ada tanpa ada orang yang membangunnya. Maka akal kita mengatakan semua makhluk itu la budda min khaliq, mesti ada yang menciptakannya. Nah, sekarang ketika alam yang begini besar, yang teratur dengan rapi, ada siang, setelah itu datang malam, turun pula hujan setelah itu. Kalau sudah mendung nanti akan turun hujan. Apakah alam yang sebegini besar lalu tidak ada yang menciptakan? Oleh karena itu, akal kita sendiri mengatakan, dan itu bisa dijadikan sebagai dalil bahwa Allah itu memang ada. Karena mustahil alam ini terjadi kalau seandainya tidak ada yang menciptakannya, dan tidak ada yang bisa menciptakan alam yang sebegini besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gunung-gunungnya, ada perbukitannya, ada sungai yang mengalir, ada laut yang begitu dalam. Kalau sungai masih dangkal, tapi kalau sudah laut sudah sangat dalam sekali. Ada berbagai macam bentuk makhluk yang ada. Barangkali sebahagian makhluk yang diciptakan oleh Allah belum pernah kita lihat. Yang kita lihat hanya yang nyata-nyata yang ada di sekeliling kita saja. Ada makhluk yang paling kecil yang mata kita sendiri tidak bisa melihatnya. Baru bisa dilihat kalau seandainya pakai mikroskop. Dibesarkan dia dulu sekian kali lipat baru mata kita bisa memandang. Itu siapa yang menciptakan itu semua? Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika ada sebab yang terjadi, ketika ada sesuatu yang terjadi, maka dipastikan dikarenakan oleh ada sebab yang menjadikannya. Nah, oleh karena itu ketika ada orang-orang ateis yang tidak mau percaya kepada adanya Allah, sesungguhnya orang ateis itu sedang menolak akalnya sendiri dan juga menolak fitrahnya. Padahal fitrah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk ditolak. Maka ketika mereka mengatakan, nah, tidak percaya dia akan adanya Allah, ini alam ini ada dengan sendirinya saja, teratur dengan sendirinya.
Matahari, bulan, bintang-bintang, itu semua terjadi dengan sendirinya. Sebenarnya mereka sedang mendustai fitrah mereka sendiri dan juga sedang mendustai akalnya sendiri. Oleh karena itu, dulu juga pernah kita sampaikan bahwa ada kisah yang terjadi, dialog antara ateis dengan Imam Ahmad. Kalau tidak salah, ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah, tapi seingat saya itu adalah dengan Imam Ahmad. Dirancanglah sebuah dialog dengan seorang ateis yang menolak akan adanya Khalik, akan adanya Allah. Disepakatilah waktu perdebatan itu dan disepakati juga tempat berdebat. Ketika orang-orang sudah hadir untuk menyaksikan, dan orang ateis sudah menghadiri lebih awal, tetapi Imam Ahmad menunda kedatangannya. Ditunggu nggak datang, sampai siang belum juga datang, udah sore nggak juga, sudah hampir habis waktu di hari itu, barulah dia muncul. Sebelum dimulai perdebatan itu, Imam Ahmad menceritakan satu peristiwa. Apa kata Imam Ahmad? Saya tinggal di sini agak jauh, harus menyeberang sungai sana. Tetapi ketika saya ingin menyeberang, saya tidak menemukan sampan dan kapal apapun untuk menyeberang. Sehingga saya tunggulah sampai adanya sampan yang bisa membawa saya untuk menyeberang. Tapi tidak juga ada, kata Imam Ahmad. Tiba-tiba hadirlah di depan saya kepingan-kepingan papan. Hadir satu, datang lagi satu, hadir yang ketiga, yang keempat. Tiba-tiba papan itu membentuk sendirinya, lalu jadilah dia sampan. Dan ketika saya masuk ke dalam sampan itu, dia sendiri yang mengantar saya ke seberang. Maka saya bisa sampai ke sini. Dan mohon maaf atas keterlambatan saya. Apa kata ateis tadi? Gila kamu Ahmad. Cerita kamu cerita bohong. Kepingan papan hanyut satu persatu, tiba-tiba dia menjadi sampan dengan sendirinya, dia pula yang mengantar kamu dengan sendirinya ke seberang. Gila kamu. Apa kata Imam Ahmad? Selesai perdebatan kita. Kalau kamu tidak bisa percaya sampan yang sebegitu kecil terjadi dengan sendirinya, kamu percayakah alam yang sebegini besar terjadi dengan sendirinya? Mungkinkah alam yang sebegini besar terjadi tanpa ada yang menciptakan? Sementara sampan yang sebegitu kecil saja kamu tidak bisa percaya tanpa ada yang menciptakannya. Selesai sudah. Tidak jadi dilanjutkan perdebatan karena orang ateis sudah kalah duluan dalam argumentasinya karena dia menolak keberadaan Allah, sementara akalnya sendiri sebenarnya menolak keyakinannya sendiri. Nah, oleh karena itu akal manusia itu harus digunakan secara baik untuk mengenali dan memastikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di alam ini hanya yang dari semua yang ada ini itu hanya terbagi dua. Yang pertama, dia adalah makhluk. Kalau dia bukan makhluk berarti dia adalah khaliq. Maka dalam ayat dikatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan? Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan sendiri? Ini sebenarnya pertanyaan seperti ini pertanyaan retoris. Dia nggak perlu dijawab. Istifhamnya lil ingkar. Istifham lil ingkar itu iya, tidak seperti itu gitu. Itulah untuk diingkari, bukan untuk dicarikan jawabannya. Karena jawabannya sudah jelas. Ketika Allah bertanya, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri atau mereka diciptakan? Kan jelas jawabannya. Karena tidak ada manusia yang menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana manusia menciptakan dirinya sendiri sementara dia sendiri sebelumnya belum ada? Tidak ada. Enggak mungkin dia menciptakan dirinya padahal dia sendiri sebelumnya tidak ada. Alam ini sebelumnya tidak ada. Bagaimana alam menciptakan diri
dirinya sendiri, padahal dia tidak ada. Nah, oleh karena itu, melalui akal dan pikiran seperti tadi, maka dapatlah satu keyakinan, satu kepastian bahwa sesungguhnya Khalik itu memang ada dan wajib diyakini keberadaannya. Kalau seandainya ada orang yang menolak, berarti dia menolak akalnya sendiri dan juga menolak fitrahnya sendiri. Sedangkan yang ketiga, dalilus syara'. Wa amma dilalatus syar'i ala wujudillah, adapun dalil syara' terhadap adanya Allah. Nah, ini saya kira sudah jelas ini, karena yang dimaksud dengan syara' di sini tentu saja adalah Al-Qur'an, kemudian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kita akan temukan banyak sekali yang mengatakan atau sebagai dalil untuk memastikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi setiap kali dia diutus, dia diminta untuk berdakwah kepada kaumnya. Apa dakwah pertama yang mereka lakukan? Itu ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang setelah kalian. Ketika dikatakan sembahlah Rabb kalian, itu sesungguhnya adalah dalilus syar'i, dalil syara' akan keberadaan Allah. Mustahil diminta untuk menyembah sesuatu sementara sesuatu itu tidak ada. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat ada api di sebuah tempat dan ia mendatangi itu, ternyata itu adalah isyarat untuk dia diangkat menjadi seorang rasul, karena Nabi Musa adalah salah satu dari utusan Allah kepada kaumnya untuk menyampaikan agama kepada mereka. Maka disitulah Nabi Musa mendapatkan dan mendengarkannya, qul innani anallah, saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas ditaati kecuali saya. Dan itu adalah salah satu dari ayat Al-Quran yang benar-benar mengatakan bahwa Allah itu adalah wujud atau ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu. Allah tidak berbilang, Allah hanya satu. Karena kalau seandainya Rabb itu banyak, yang terjadi adalah kekacauan. Tidak pernah ketua itu lebih dari satu. Pernah presiden 2 orang? Karena kalau presiden 2 orang, nanti masing-masing punya ego, maka hancur negara. Dan Khalik, Rabb kita juga ahad. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya ada ilah, seandainya ada Tuhan selain Allah, banyak dia, kalau seandainya banyak, la fasadata, niscaya akan hancurlah, rusak, binasalah langit dan bumi. Jadi qul huwallahu ahad, Allah yang ahad, Allah yang esa, Allahus samad. Yang esa itulah tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Enggak boleh kita meminta, mengharapkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil syara' ini tentu saja akan sangat banyak sekali. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu sesungguhnya adalah ayatul aqidah, ayat tauhid.
Jadi semua ayat Al-Quran itu adalah ayat tauhid. Karena datang dari Allah, karena dia adalah kalam Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu semua adalah ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia adalah tempat kita meminta. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi tentu akan sangat banyak sekali kita menemukan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai dalil akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat yang sangat terkenal sekali, dan itu riwayat yang sahih yang ada di dalam Sahih Muslim, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu tentang hadis jariyah. Hadis seorang budak perempuan, disebut hadis jariyah, seorang budak perempuan yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ya karena budak itu melakukan satu kesalahan yang membuat tuannya menjadi marah. Kalau nggak salah Muawiyah bin Hakam atau apa gitu. Dipukulnya budaknya itu, tapi dia merasa menyesal akan perbuatannya. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan penyesalannya itu, apa yang harus saya lakukan pada budak saya ini. Nabi bilang, bawa sini budak kamu. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Rasul ketika itu kepada budak adalah, aina Allah? Di mana Allah? Ini hadis. Jadi kata orang sekarang kadang kalau belajar akidah, salah besar kalau kita menanya di mana Allah. Padahal Nabi sendiri nanya. Berarti Nabi salah. Ini pertanyaan Nabi ini. Aina Allah? Dan hadisnya riwayat Imam Muslim. Ulama sepakat mengatakan sebagai hadis yang sahih. Lalu dijawablah oleh budak tadi, fis sama. Allahu fis sama. Allah di atas sana, Allah di langit sana. Kemudian Nabi bilang, "Wa man ana?" Saya ini siapa? Lalu budak itu bilang, "Anta Rasulullah." Kamu adalah utusan Allah. Berarti dua pertanyaan Nabi dengan dua jawaban. Yang pertama, jawabannya Allah fis sama, sambil menunjuk pula. Kemudian anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua pertanyaan itu ternyata Nabi ingin membuktikan dia itu kira-kira orang beriman atau tidak. Ternyata dengan dua jawaban tadi Rasul mengakui keimanannya, dan dia berkata kepada tuannya tadi itu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Kamu merdekakan saja dia, sungguh dia adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dari hadis tadi sebuah riwayat yang memastikan keberadaan Allah. Karena budak menjawab dan Nabi mengakui itu sebagai bukti dari imannya. Dan jangan nanti diperlebar pembahasannya macam-macam. Karena itu kesalahan orang hari ini. Ketika membahas hadis ini, lalu terdapatlah di situ kata-kata Allahu fis sama, Allah di langit. Mulai dibahas, dianalisa. Oh, kalau begitu Allah punya tempat, Allah butuh tempat. Mustahil Allah butuh tempat. Kenapa mustahil? Karena dia khaliq. Selain dia adalah makhluk. Mustahil khaliq butuh kepada makhluk. Makhluk itu yang butuh kepada khaliq. Oleh karena itu, kita hanya diminta untuk mempercayainya dan tanpa mencoba untuk menganalisa lebih jauh. Karena Nabi memang tidak menganalisa lebih jauh. Nabi hanya percaya
dan mengajak sahabatnya untuk percaya. Ketika dikatakan Allah fis sama, udah selesai. Kenapa harus di atas sana dia? Karena Allah maha tinggi. Kalau dia maha tinggi, berarti dia tinggi di atas makhluknya. Karena ayat juga bilang, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang qahir, yang berkuasa, yang gagah perkasa, fawqa ibadi, di atas hambanya. Oh, kalau begitu bertentangan nanti dengan ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambamu bertanya, apabila hambaku bertanya kepada kamu tentangku, katakanlah saya dekat. Bertentangankah? Enggak. Saya dekat itu tuh sudah pasti karena Allah yang bilang. Enggak ada yang jauh bagi Allah. Ada enggak makhluk itu yang jauh bagi Allah? Enggak ada. Karena bagi Allah itu memang semuanya dekat. Jadi ketika dikatakan Allah di atas arsy dan dia dekat dengan kita karena semuanya memang dekat bagi Allah. Jangankan manusia, bumi ini saja itu hanya dalam jemari-jemari Allah. Nanti akan digulung oleh Allah dengan tangannya. Kan itu kan? Wal ardu matwiyatun biyamini. Nanti akan digulung. Jadi tidak ada yang jauh bagi Allah. Kita aja yang mau menjauh dari Allah itu. Hamba ini aja yang ingin menjauh dari Rabbnya. Banyak dosa, berbuat maksiat. Berarti itu dia sedang menjauhkan dirinya dari Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat. Karena memang tidak ada yang jauh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib mengimaninya, wajib percaya bahwa sesungguhnya Allah itu di atas arsy karena memang dia yang mengatakan, dia yang menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'annya. Masa mau kita rubah? Masa kita enggak mau percaya? Oh, dia enggak tuh. Muncullah akidah-akidah macam-macam. Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, kita sedang menghina Allah. Itu dalam kubangan air itu ada Allah. Berarti di bawah telapak kaki kita ada Allah. Jangan sekali-kali berkeyakinan seperti itu. Itu keyakinan Jahmiyah yang salah total. Dan sudah dibantah oleh para ulama dari dulu. Ulama Ahlus Sunnah membantah keyakinan itu. Karena memang Allah sendiri mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam atau Allah berada di atas arsy. Tetapi jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah membutuhkan arsy. Tidak mungkin, karena Allah adalah Khalik dan selain Allah adalah makhluk. Oleh karena itu ketika dikatakan tadi oleh Nabi Atiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia adalah hamba yang beriman. Itu menandakan bahwa salah satu dari bukti iman seseorang yang benar itu adalah ketika ia percaya bahwa Allah ada di atas arsy sana. Karena memang ayat-ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi ikhwati fillah, baik dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi, dan tentu hadisnya akan banyak sekali datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan keberadaannya Allah. Bahkan sebelum kita pindah kepada akal, sebenarnya sebelum kita menggali akal untuk membuktikan adanya Allah, justru yang lebih didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jadi tadi yang pertama al-fitrah. Dalil adanya Allah pertama fitrah manusia sendiri. Yang kedua adalah akal. Sedangkan yang ketiga syara, itu Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat itu adalah al-his, kenyataan, fakta, indrawi, sesuatu yang bisa kita lihat. Wa amma
adillatul hissi ala wujudillahi famin wajhain. Adapun dalil-dalil dari his, sesuatu yang indrawi, yang nyata, untuk menunjukkan adanya Allah itu bisa dilihat dari dua sisi. Jadi al-hissu itu fakta yang kita lihat itu bisa dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama dari kedua tadi, yang pertama adalah annana nasma'u wa nusyahidu min ijabatid da'in. Sesungguhnya kita mendengar dan menyaksikan ijabatid da'in, doa-doa yang terkabul. Jadi kita menyaksikan ada orang yang berdoa, lalu kemudian nampak oleh kita bahwa doanya dikabulkan. Lalu siapa yang mengabulkan doa itu kalau bukan Allah? Berarti itu fakta, itu kenyataan yang bisa kita lihat, dan itu sebagai dalil bukti adanya Allah. Apa contohnya? Dimulai contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berkhutbah, ini salah satu dari contoh yang ada pada riwayat, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, sudah lama kita tidak merasakan turunnya hujan. Sudah lama hujan tidak turun. Banyak ternak kami yang mati, kebun-kebun pada kering. Karena lama hujan tak turun ya Rasulullah. Tolong doakan agar hujan itu turun. Maka berdoalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan pada kami, turunkan hujan pada kami. Belum Nabi selesai berdoa, hujan sudah turun. Ini namanya ijabatid da'in, terkabulnya doa-doa dari orang-orang yang berdoa. Lalu siapa yang mengabulkan? Berarti Allah. Dan ini adalah fakta yang membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Ini his, kenyataan. Seminggu hujan terus, tidak pula berhenti hujan. Jumat satu lagi, yang kemarin minta hujan itu diturunkan, berdiri lagi. Ya Rasulullah, hujan sudah kebanyakan ya Rasulullah. Sudah banyak pula ternak kami yang kebanjiran, kebun kebanjiran, ternak kami mati. Tolong doakan agar hujan berhenti. Berarti sudah seminggu dari Jumat ke Jumat. Berdoa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi doanya tidak untuk menghentikan hujan. Karena hujan itu adalah rahmat. Dan tidak mungkin Nabi minta dihentikan rahmat. Tapi doa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, cukup bagi kami hujan ini, pindahkan ke selain kami. Nampak kecerdasan Nabi dalam hal ini. Diminta untuk berdoa agar hujan berhenti, tapi Nabi tidak mendoakan agar hujan berhenti. Biarlah dia turun karena rahmat, tetapi turunkan ke tempat yang lain selain kami, karena bagi kami sudah cukup. Belum turun Nabi dari mimbarnya, hujan pun sudah berhenti. Siapa yang mengabulkan doa ini? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dalilul his. Ini adalah fakta indrawi yang terlihat secara langsung, yang bisa disaksikan atau didengar, bahwa sesungguhnya memang Allah itu ada. Begitu seterusnya. Ada doa-doa Umar bin Al-Khattab, Khulafa Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain, mereka berdoa, lalu kemudian Allah mengabulkan doanya.
Pada masa Umar itu terjadi juga lah keadaan di mana lama hujan tidak turun. Rasulullah Umar bin Khattab ketika itu biasanya kalau lama hujan tak turun maka mereka datang kepada Rasul. Tetapi karena Rasul sudah tidak ada, mereka datang kepada Al-Abbas sebagai orang yang soleh. Maka Umar bilang, dulu ketika Nabi masih hidup, kami datang menemui beliau. Tapi karena sekarang beliau sudah wafat, maka kami mendatangi kamu sebagai paman Rasulullah SAW, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan meminta agar berdoa kepada Allah supaya hujan diturunkan. Nah, ini hadis ini juga alasan untuk menolak keyakinan sebahagian orang yang mengatakan boleh meminta-minta ke kuburan Nabi atau boleh meminta-minta kepada Nabi setelah Nabi wafat. Kalau memang dibolehkan, maka Umar akan lebih mendahulukan mendatangi Rasul yang ada di kuburnya daripada mendatangi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar sendiri bilang, dulu ketika Nabi hidup, kami minta kepada Nabi agar dia berdoa kepada Allah. Jadi mintanya bukan minta Nabi yang menurunkan hujan itu. Nabi diminta berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Berarti menjadi wasilah. Maka bertawassul ketika seseorang masih hidup, dalam artian meminta agar dia berdoa kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau sudah wafat, apakah masih dibolehkan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh? Dia sudah wafat. Oh, Nabi itu tidak wafat. Salah besar kalau dikatakan Nabi tidak wafat. Karena ada juga orang di antara orang hari ini yang masih mengatakan bahwa Nabi itu tidak wafat. Nabi masih hidup. Bukankah para syuhada itu juga tidak mati? Pahami baik-baik, tidak mati di situ apa maksudnya? Hidup di situ apa maksudnya? Bukan hidup seperti layaknya kita hidup sebagai di dunia seperti biasa, bukan hidup seperti itu yang dimaksudkan. Nah, jadi beliau Rasul jelas sudah wafat, maka tidak boleh lagi dijadikan tempat untuk bertawassul dalam menyampaikan doa. Karena kalaulah dibolehkan, niscaya Umar bin Khattab akan mendatangi kuburan Nabi, lalu ia meminta kepada Rasul untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Umar tidak melakukan itu, tapi Umar justru datang kepada Al-Abbas, paman Nabi yang masih hidup. Nah, jadi ini yang pertama, yang untuk his, yang untuk fakta kenyataan yang dapat dilihat, yaitu terkabulnya doa-doa dari orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai fakta dan bukti juga, itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Nah, mukjizat yang dimiliki oleh para rasul yang juga itu mengatakan atau sebagai dalil akan adanya Allah. Apa contohnya? Mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa yang dengan tongkat yang dia miliki itu gunanya ternyata banyak sekali. Tongkat diminta oleh Allah untuk dilemparkan lalu ia menjadi ular. Ini secara fakta dilihat memang. Bahkan Musa sendiri ketika itu sedikit agak merasa takut. Padahal ular itu berasal dari tongkat dia sendiri. Siapa yang mengabulkan itu semua? Siapa yang membuat tongkat itu bisa menjadi ular? Nabi Musa kah? Tidak. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa, itu laut bisa terbelah. Jadilah dia jalan. Ketika Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan sampai di sebuah pantai, Musa tidak
dapat berjalan lagi karena yang ada di hadapannya adalah air. Pada saat itu datang dan Allah menunjukkan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, meminta agar Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa ketika melemparkan tongkat hanya taat pada perintah. Nabi Musa tidak tahu kalau akan menjadi jalan laut itu. Hanya mentaati perintah Allah. Diminta lemparkan, udah lemparkan. Apa yang terjadi itu urusan Allah. Ternyata disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Laut yang sebegitu besar ternyata membelah menjadi dua, di tengah-tengahnya ada jalan. Ini kataudil azim, bagaikan gunung yang besar, padahal dia adalah air. Nah, mukjizat seperti ini adalah sesuatu yang indrawi, sesuatu yang terlihat nyata, dan itu adalah sebagai dalil bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga pada mukjizat para anbiya, para rasul-rasul yang lain yang memang membawa mukjizat sebagai penguat dari risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau lihat bahwa mukjizat-mukjizat itu biasanya memang sejalan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya apa yang terjadi di tengah masyarakat ketika itu, mukjizat itu biasanya sejalan dengan itu. Contohnya begini, ketika di tengah-tengah masyarakat Nabi Musa itu yang jadi Fir'aun, yang jadi andalan sebagai kekuatan bagi mereka adalah tukang sihir. Kan tukang sihir itu jadi andalan oleh Fir'aun, padahal dia mengaku sebagai Tuhan, tapi dia butuh kepada tukang sihir. Di sini saja itu sudah menunjukkan bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, tidak mungkin dia butuh kepada yang lain. Ini enggak. Fir'aun yang mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tinggi, tapi dia mengandalkan tukang sihir. Maka persoalan sihir ketika itu sudah sangat banyak sekali. Itu jadi andalan. Nah, di tengah-tengah masyarakat itu diberikanlah mukjizat Nabi Musa, sesuatu yang mereka menganggap itu sihir juga, tetapi bukan, dan kekuatannya melebihi dari apa yang ada pada tukang sihir, karena datang dari Allah. Kalau tukang sihirnya bisa menjadikan tali temali itu jadi ular-ular kecil, ternyata tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular yang besar. Ini yang dimaksud mukjizat itu untuk membuktikan kebenaran risalah. Kenapa di antara Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya? Tidak ada yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Karena dia akan menghadapi Balqis yang juga kaya. Karena kalau seandainya Sulaiman orang miskin lalu menghadapi Balqis yang begitu kaya raya, nanti diremehkan, dihina. Mukjizat Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit, karena itu memang penyakit yang banyak pada masa itu. Mukjizat Nabi Yusuf itu bisa menakwilkan mimpi, karena memang dia akan menakwilkan mimpi raja. Kenapa mukjizat terbesar bagi Rasulullah adalah Al-Quranul Karim? Karena mereka hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang mengandalkan syair-syair. Kan syair-syair Arab, syair-syair jahiliyah itu kan jadi kebanggaan mereka. Itu kemampuan mereka bersyair itu menunjukkan status sosialnya pada masa jahiliyah dulu. Tapi hadir Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat terbesarnya, dan itu adalah Al-Quranul Karim, datang dari orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi lafaz yang diucapkannya ternyata mengalahkan semua syair-syair mereka yang ada pada masa itu. Nah, ikhwati fillah, kembali kita kepada tema yang tadi, maka mukjizat itu salah satu dari dalilul hissi, dari dalil
fakta dan kenyataan yang bisa dijadikan alasan untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua mukjizat yang dimiliki oleh para anbiya itu bukanlah karena hebatnya para anbiya dan rasul itu, tetapi karena Allah yang memberikan. Tidak mungkin seorang Nabi Musa bisa menyihir tongkatnya untuk menjadi ular, karena memang dia bukan seorang ahli sihir. Tetapi karena Allah yang memerintahkan, Nabi Musa pun tak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas dia hanya mentaati kata Allah, lemparkan, alqi asaka, lemparkan tongkatmu. Musa hanya melemparkan lalu kemudian disitulah kenyataan terjadi, tongkat itu ternyata bisa menjadi ular. Ikhwati fillah, inilah empat hal yang bisa dijadikan fakta akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin cukup pada bagian yang pertama ini saja dulu, karena tadi kita katakan bahwa beriman kepada Allah itu mengandung 4 hal. Yang pertama adalah beriman kepada adanya Allah, dan dibuktikan dengan 4 perkara. Nah, sedangkan poin yang kedua, tapi kita tidak masuk sekarang, al-imanu birububiyatihi. Itu nanti insya Allah kita bahas, bahwa ketika kita beriman kepada Allah, maka terkandunglah di dalamnya keharusan kita untuk beriman dengan rububiyah. Nanti ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Jadilah dia empat hal sebagai konsekuensi dari kata al-imanu billah. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Kalau ada. Tidak ada? Mudah-mudahan dipahami. Tidak adanya itu bukan karena tidak dipahami. Karena bisa saja dua kemungkinan, mengerti semua sehingga tidak perlu lagi ditanyakan, atau tidak ada yang paham yang tadi. Mudah-mudahan adalah dikarenakan oleh memang sudah dipahami, dan bahasannya juga sudah sering diulang-ulang. Saya kira tidak masalah kita sering mengulang-ulang, ini persoalan tauhid. Karena hari ini juga zaman sekarang kita ini banyak sekali taskik, banyak sekali hal-hal yang mengaburkan pemahaman dalam persoalan akidah, menyampaikan hal-hal yang ternyata itu menyimpang dari sisi akidah. Maka kita perlu ulang-ulang terus pembahasan ini agar kita tidak terjebak kepada arus-arus penyimpangan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat insyaallah, dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita yang menambah beratnya timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.